Ustadz, batu Hajar Aswad itu bukan batu biasa, bahwa batu Hajar Aswad itu bisa bicara. Tanyakan. Ya, Sahih Muslim 42222. Nah, ini bukan saya yang ngomong. Permasalahannya umat Islam yang ngaku-ngaku Islam puluhan tahun umurnya nggak pernah tahu dalil ini. Tapi ngaku pengikutnya Muhammad. Itu yang saya aneh. Ya, jadi kenapa umat Islam disuruh rame-rame mencium batu? Karena itu bukan batu biasa. Ya. Setannya gitu loh, Kak. Nah. Coba teman-teman. Nah pertanyaannya kan tadi kan, kita relate lagi. Simbol satanik itu kenapa dipakai sama umat Islam? Ternyata ya secara tidak sadar umat Islam itu sudah dibikin gak sadar bahwa peneruskan satanik itu. Berarti mengizinkan nggak Tuhannya itu? Mengizinkan. Nah permasalahannya, pengaruh nggak satanik ini sama ajarannya Mbak Intan? Pengaruh lah. Pengaruh sekali. Makanya kan pendampingnya diberinya golongan jin dan setan-setan yang disebut Quran. Yes. Saya langsung masuk ya, nggak apa-apa ya Mbak Intan ya. Jadi teman-teman, dari simbol satanik diteruskan sama umat Islam dan yang terbukti dengan kasat mata, simbol bulan sabit berbentuk tanduk itu masih ada berdiri menjulang paling tinggi dari asma Allah. Ya, itu yang umat Islam nggak tahu dan tidak diberitahu. Ya, simbol satanik itu sampai detik ini diteruskan oleh umat Islam. Apakah pengaruh dengan ajarannya? Yes. Ya. Nah, saya di sini mau memberitahukan dan sekaligus, ini menurut saya patahkan doktrin brainwash pengajaran dari ulama-ulama bahwa Quran itu isinya ajaran kebenaran. Itu saya patahkan. Ya, itu ajaran setan. Yang pasti, kenapa saya bilang ajaran setan? Karena setan itu tidak mungkin mengajarkan kebaikan. Pasti kejahatan. Buktinya apa? Bang Siantarmen, monitor, thank you Bang Siantarmen, bisa bantu saya ya. Ya. Kalau memang Quran itu mengajarkan ajaran kebaikan, ya, kenapa di Quran itu tertulis ajaran jahat? Ya, sekali lagi, ya, sambil menunggu Pak Ulama atau Ustadz yang naik untuk membantah, atau umatnya yang paham tentang Quran. Ya, sekali lagi, kalau Tuhan umat Islam ini benar, ya, kenapa mengajarkan ajarannya di dalam Quran itu kejahatan? Apa kejahatannya? Satu, mengajarkan melakukan tindak pidana, yaitu apa? Membun-bun. Di mana ayatnya? Surat Al-Furqan 68 dan surat Al-Isra ayat 33. Kita buktikan. Ini sekali lagi umat Islam nggak pernah tahu isi Qur'annya. Ya, ada benang merahnya, ada dari penjelasan Mbak Intan. Asal muasal satanik itu diteruskan oleh umat Islam sampai ajarannya pun tertulis ajaran jahat. Tolong bisa dibantu ya, surat Al-Furqan ayat 68. Iya. Silakan. Walazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al zalika yalqa asama. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membumbun orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Yes, thank you Mbak Intan. Kita lihat pertanyaannya sebelum saya kesini sebentar. Membun-bun itu perbuatan jahat atau perbuatan baik? Automatically kita pasti bahas jahat.
apapun alasannya, membun-bun itu jahat. Kita lihat di ajaran Allah ini, ya. Tidak boleh membun-bun kecuali dengan alasan yang benar. Masih boleh nggak membun-bun di sini? Masih. Nah, ini umat Islam nggak tahu ayat ini. Selama jadi Islam nggak pernah tahu. Ya, saya maklum 1000 kali maklum. Karena apa? Karena mereka memang nggak boleh pinter di dalam Qur'annya. Yang pinter, yang kritis pasti keluar. Salah satunya saya meninggalkan ya ayat-ayat ini. Ya. Nah, kalau Tuhan yang benar, kenapa masih memperbolehkan membun-bun? Hah? Oh, itu kan kalau dengan alasan yang benar boleh. Pertanyaannya, ya, pertanyaannya masih bisa membun-bun nggak kalau pakai kecuali? Masih. Ya. Oke, kita kasih contoh, ya. Ada seorang anak, dia membun-bun penjahat yang memperkaos ibunya. Itu ada itu ya di Tok-Tok ini ya ceritanya. Pertanyaannya, alasannya benar nggak anak itu membun-bun penjahat itu? Benar alasannya. Tapi pertanyaan berikutnya, anak itu masuk bui nggak? Masuk, karena itu kejahatan. Apapun alasannya, kalau bersangkutan dengan kejahatan, masuk itu hukum manusia. Bagaimana ini disebut Tuhan memberikan hukum seperti ini? Sekali lagi umat Islam nggak pernah tahu ayat-ayat ini. Tidak pernah disiarkan. Bagaimana mereka tahu? Karena ulamanya menutupi ayat-ayat kebenaran. Ayat sebenarnya ditutupin, ditampilkan, disiarkan ayat-ayat bohong, tipuan. Ya. Berarti benar nggak bahwa Quran itu isinya kebenaran atau kejahatan ajarannya? Kejahatan. Ini salah satu. Ya. Nah, ini loh yang mau dipatahkan Bang Cipi, Bang Edis, atau semua yang misalkan agak ada pengetahuan tentang Islamologi. Kita tunjukkan yang sebenarnya. Nah, tinggal boleh dibantah. Ya. Nah, pertanyaannya, ajaran kayak begini itu ajaran dari setan atau dari Tuhan yang benar? Karena Mbak Intan dari tadi menyampaikan data-data satanik di awal, ya, sampai saat ini siapa yang meneruskan? RT 6. Terbukti dari mana? Ajarannya yang ada di dalam Quran. Kalau Tuhan yang benar pasti mengajarkan kebaikan, toh. Tidak mungkin Tuhan yang benar mengajarkan kejahatan. Itu salah satu contohnya. Contoh kedua, apakah Quran ini isinya kebenaran? Tidak. Kejahatan sekali lagi. Ya. Sekarang saya tanya, Tuhan yang benar itu menginginkan perdamaian atau permusuhan? Tolong dijawab. Perdamaian pasti. Dengan apa cara untuk bisa terwujud perdamaian? Kalau di Alkitab jelas, kita bisa merujuk bahwa Tuhan kita itu benar karena ajarannya berdamai.